Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B. Kali ini masih sharing atau masih konten seputar perencanaan keuangan. Jadi kali ini akan berbicara tentang jauhi 9 pengeluaran jika ingin bebas finansial atau tidak sengsara secara finansial. Jadi pengeluaran ini dihindari, kan begitu ya. Tapi jangan lupa tonton videonya sampai selesai, serap ilmunya, pahami, lakukan, semoga bermanfaat. Dan bantu like, subscribe, dan komen, share, serta tekan tombol loncengnya agar channel ini berkembang dengan baik dan Pak B semangat dalam menginspirasi atau berbagi konten yang positif. Oke, kita mulai. Jauhi 9 pengeluaran ini untuk pengeluaran dan semuanya agar tidak sengsara secara finansial. Yang pertama adalah ini kebiasaan harus makan di kafe atau restoran yang mahal. Boleh nggak makan di situ? Boleh kalau kita mampu, tidak memaksakan gitu ya. Boleh kalau orang-orang itu memang itu derajatnya untuk orang-orang yang kaya, orang yang penghasilannya banyak, orang yang gajinya tinggi itu memang di situ nongkrongnya. Tapi bagi kita yang baru menapaki untuk menuju ke kesuksesan, tahan dulu. Suatu saat akan sampai ke situ. Kan seperti itu. Itu adalah harus mengharuskan itu loh, harus mengharuskan makan di tempat-tempat yang restoran yang mahal. Padahal sebenarnya restoran yang tidak mahal pun ada dan menunya juga sama. Kalau enak dan nggak enak itu tergantung kebiasaan saja, kan seperti itu. Bahkan warung pojokan atau warung Tegal itu jatuh lebih enak karena kebiasaan kita. Dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beli fashion bermerek. Ini adalah pengeluaran yang kalau dipaksakan seperti itu. Jadi kalau tidak itu bisa ada budgetnya nggak masalah. Misalnya penghasilannya sudah 10 juta. Nah, terus jatah untuk pakaian bermerek 200.000 dan dibelikan. Sampai 500.000 dibelikan ya sudah selesai. Tapi kalau baru gaji UMR terus mengeluarkan pakaian bermerek dan mahal-mahal itu memaksakan namanya. Namanya memaksakan, yang akhirnya akan menyengsarakan dirinya sendiri. Yang ketiga, kredit kendaraan atau mobil atau motor walaupun berat. Berat dalamnya adalah berat mengangsurnya, komitmennya jangka panjang. Kalau enggak 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Kalau dihitung-hitung silahkan dihitung sendiri. Beratnya minta ampun dan harganya jadi berapa. Contoh motor yang harganya 15 juta bisa jadi 20 juta ke atas. Hitung saja sendiri. Dan harus tiap bulan harus bayar dan tidak boleh telat. Apakah nggak boleh? Ya silahkan saja, itu hak Anda. Tapi ini adalah ilmu ya, seperti itu. Pak B harus mendingan dibalik. Jadi menabung dulu, nanti beberapa saat sama persis pengeluarannya ditabung dulu, pasti nanti akan beda. Nanti akan buat konten tentang seperti itu khusus membedah itu. Apalagi mobil yang harganya 200 juta. Kalau di sampai 5 sampai 10 tahun bisa 2 kali lipat harganya. Kan coba kalau setelah lunas terus dijual. Nanti ruginya berapa? Nah, silahkan dihitung-hitung sendiri, terus brosur yang dibawa dikalikan terus dihitung. Itu nanti keputusan ada di tangan Anda. Yang keempat adalah selalu berbelanja di pasar modern. Nah, padahal pasar yang modern kan banyak. Kalau hanya untuk beli sayur kan malah banyak, bisa berinteraksi dengan pedagangnya, bisa saling menawar, silaturahmi seperti itu. Di modern kan nggak ada, paling ngambil bayar selesai, ngambil bayar selesai. Memang kelihatan keren, tapi dihitung-hitung biasanya jauh lebih mahal harganya. Lupa kan di pasar kan kotor, yang dibeli kan sayurnya kan seperti itu. Bahkan sayurnya akan biasanya lebih segar karena tidak dimasukkan freezer dan sebagainya. Itu kembali ke diri masing-masing untuk agar tidak sengsara secara finansial. Yang kelima adalah gonta-ganti gadget yang bermerek. Jadi gonta-ganti, maksudnya gonta-ganti itu ya ini belum rusak sudah ganti, ini belum rusak ada model baru ganti, ini belum rusak sudah ganti. Padahal fungsi gadget itu kan hanya beberapa, kecuali memang tuntutan pekerjaan yang mengharuskan gadgetnya gonta-ganti, harus bermerek yang
X dan harus punya spesifikasi ini. Itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau hanya untuk medsosan, untuk IG, untuk Facebook, Twitter, terus misalnya WA kan HP-HP yang tidak begitu canggih itu sudah bisa full. Yang penting ada datanya, ada kuota internetnya, lancar. Kan seperti itu. Daripada punya misalnya merek X tetapi tidak punya kuota, kan seperti punya merek motor yang gagah, yang patak, yang 250 tapi bensinnya beli bensin ngecer, itu kan juga tidak begitu mengenakkan ya. Oke. Yang keenam adalah nggak pernah absen datang ke pesta. Jadi pesta apapun, baik itu bermanfaat atau enggak, selalu datang. Ya kalau hanya tidak sering misalnya, itu kolo-kolo ya, karena ada temannya yang sangat akrab misalnya datang, itu nggak masalah. Tapi kalau terus menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan, jadi habit, itu kan bahaya. Di pesta itu nanti kalau bener semua sih oke, tapi ada hal-hal yang tidak bener kan akan mempengaruhi. Dan di situ kan tidak semuanya baik dan tidak semuanya buruk, kan seperti itu. Apalagi pesta-pesta party-party yang gemerlap dan membutuhkan uang yang banyak, itu kan akan menyengsarakan secara finansial. Kalau mampu silahkan, kalau nggak mampu tinggalkan, kan mudahnya begitu. Yang keenam adalah maksakan traveling, ya, traveling yang mahal. Ada yang keluar negeri, ada yang walaupun berat, untuk mengisi story, atau untuk mengisi story di WA, di IG atau di Facebook, biar dianggap seperti orang kaya. Ini adalah sangat menyengsarakan dalam secara finansial. Kalau Anda tidak boleh, enggak Pak, kalau misalnya pilih silahkan, tapi rencanakan dengan matang berapa biayanya, kapan berangkatnya, waktunya berapa, biayanya berapa, dan hasilnya apa. Kan seperti itu. Kalau itu terkait dengan pekerjaan, malah bagus, saya sekalian bekerja juga sekalian piknik. Tapi memaksakan diri biar dianggap orang kaya, itu kan menyengsarakan secara finansial. Banyak enggak Pak? Banyak. Lihat saja beberapa orang-orang yang ketika ditilik secara mendalam ternyata itu hanya untuk dianggap dia orang kaya. Padahal secara keuangan sebenarnya tidak begitu menggembirakan. Itu kan sebuah pilihan hidup yang seperti itu. Jadi banyak yang memaksakan, banyak yang memaksakan itu. Kalau misalnya memang Anda mau jadi orang yang sukses, bebas finansial, ya jauhi. Seperti jauhi. Udah mampu, silahkan. Kan seperti itu. Yang ke-8 adalah pilih sekolah mahal buat anak. Mahal, berkelas biar dianggap orang kaya. Itu juga sama. Karena sejatinya adalah anak itu belajar, ya kalau memang dia itu pintar dimanapun tempat, dia akan pintar. Nah, kebetulan kalau dia sudah pintar, mampu, orang tuanya mampu, sekolahkan yang baik, itu memang sempurna. Tapi kalau memaksakan agar kelihatan berkelas atau kayak, itu menyengsarakan sebetulnya, kan seperti itu. Nah, itu banyak sekali, bahkan ada yang harus antar pulau, ada harus macam-macam memaksakan untuk mendapatkan kata-kata wah, atau mendapatkan kata-kata Anda hebat, Anda luar biasa. Wah, itu luar biasa beratnya kalau dipaksakan. Yang terakhir adalah sering berfoya-foya bareng teman-teman. Nah, ini kata-kata foya-foya saja sudah image-nya sudah negatif. Lagi sering, ya itu enggak, itu memaksakan untuk menyengsarakan secara finansial. Sekali lagi, ini hanya pengalaman, ini hanya ilmu. Keputusan ada di tangan Anda. Semoga bagi yang menyatakan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan komen, dan juga share, dan juga tekan tombolnya untuk mendapatkan materi-materi atau konten dari Pak B yang lain. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sampai ketemu lagi. See you next time.